Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan, yaitu pada KD 4.1, menginstalasi sistem operasi jaringan. Jadi, apa itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan merupakan salah satu variasi dari sebuah sistem operasi. Adanya sistem operasi jaringan ini sendiri adalah untuk memanajemen sebuah jaringan komputer. Seperti apa langkah-langkah mengkonfigurasinya? Langsung saja simak konfigurasi berikut ini. Baiklah, untuk proses instalasi sistem operasi jaringan yang perlu disiapkan yang pertama adalah Oracle VirtualBox, karena pada video kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah melakukan instalasi sistem operasi secara virtual. Jadi Oracle VirtualBox ini digunakan untuk membuat mesin virtual. Berikutnya yang perlu disiapkan juga adalah file ISO dari sistem operasi Debian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses instalasi menggunakan Debian versi 8.8. Di sini sudah saya siapkan. Untuk proses instalasinya sendiri, kita mulai dari membuat mesin baru yang pertama. Caranya kita bisa klik tombol baru di VirtualBox. Setelah itu akan muncul window baru, ya. Di sini kita akan memberikan nama pada mesin yang akan kita buat nanti. Misalkan seperti ini. Kemudian yang perlu diperhatikan kembali adalah folder mesin. Ini letak dari mesin kita nanti akan disimpan. Lalu ada tipe, ya, karena kita menginstal sistem operasi Debian itu merupakan salah satu bagian dari sistem operasi Linux. Kita pilih Linux, kemudian versinya Debian 64 bit. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian kita akan menemukan tampilan pengaturan ukuran memori atau RAM dari mesin virtual yang akan kita buat nanti. Saya rasa untuk mesin Debian yang akan kita buat, RAM dengan kapasitas sekitar 1 GB atau 1024 MB itu sudah cukup, ya. Sudah seperti ini, bisa kita klik lanjut. Kemudian kita akan membuat harddisk virtual, ya. Di sini ada 3 pilihan. Untuk membuat mesin virtual baru, kita pilih bagian yang tengah, buat harddisk virtual sekarang. Jika sudah dipilih, kita klik buat. Nah, kemudian akan muncul pilihan tipe harddisk yang akan kita buat, ya. Untuk proses instalasi kali ini saya akan menggunakan harddisk dengan jenis VDI atau VirtualBox Disk Image. Kita klik lanjut. Kemudian kita akan melakukan pengaturan ukuran, ya, pengaturan ukuran dari harddisk mesin virtual kita. Di sini kita disediakan 2 pilihan. Bisa kita atur secara dinamis, ya. Kalau dinamis ini nanti mesin akan membuat atau melakukan pengukuran harddisk itu secara dinamis, bisa berubah-ubah. Atau kita bisa menggunakan ukuran tetap, statis terus, sama terus. Pada video kali ini saya akan menggunakan pengaturan ukuran secara dinamis. Jika sudah, kita klik lanjut. Nah, kemudian muncul resume atau ringkasan proses yang sudah kita atur tadi. Ada ukurannya 8 GB, ukuran harddisknya nanti akan berubah secara dinamis. Kemudian di sini juga ada nama file dan lokasi file mesin kita nanti. Jika sudah betul, kita klik buat. Nah, di sini sudah jadi. Diperhatikan di kiri, kita perhatikan di kiri, sudah ada mesin Debian 8.8.1. Untuk memulainya, kita pilih
mesin yang sudah kita buat, kemudian kita klik mulai. Nah, kemudian kita akan diberi pilihan file ISO yang kita akan install ya. Kalau belum ada, bisa klik tambah di sini, lalu kita arahkan di mana letak file ISO kita berada. Di sini saya menggunakan Debian dengan versi 8.8. Kita pilih. Setelah kita pilih dan klik tombol mulai, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memudahkan, akan saya besarkan. Nah, silahkan langsung saja dipilih install. Kemudian akan muncul tampilan baru. Pada tampilan kali ini kita akan memilih bahasa dari Debian yang akan kita gunakan nantinya. Kita pilih English saja. Kemudian kita pilih lokasi kita berada ya. Karena Indonesia tidak ada, kita pilih terlebih dahulu other. Kemudian kita pilih Asia, dan setelah itu Indonesia. Kemudian untuk pemilihan lokal kita gunakan Singapura. Untuk keyboard tetap ya, kita gunakan American English. Setelah itu kita tunggu sampai prosesnya memunculkan hasil berikutnya. Nah, kemudian kita akan diberi window untuk memberi nama hostname ya, hostname memberi nama host. Misalkan pada konfigurasi kali ini atau instalasi kali ini saya menambahkan hostname berupa siswa, lalu domainnya misalkan sekolah.sch.id. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan password dari root ya. Password dari root ini utamanya pemilihannya adalah password yang bisa kita ingat dan tidak mudah kita lupakan. Kemudian kita masukkan kembali password yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama lengkap dari user atau kita. Misalkan seperti ini, kita lanjutkan. Username-nya tetap siswa 1. Nah, kemudian kita pilih waktu ya, waktu kita berada atau time zone-nya. Karena kita berada di waktu Indonesia Barat, kita pilih di sini Western. Kita tunggu kembali proses berikutnya. Kemudian kita diberi pilihan untuk mempartisi atau membagi disk yang ada di virtual OS kita kali ini ya. Untuk mudahnya kita pilih saja metode yang guide yang paling atas. Nanti secara otomatis Debian akan memetakan atau membuat partisi disk sesuai yang biasanya digunakan. Lalu kita pilih hard disknya, kita pilih seluruh file nanti disimpan dalam satu partisi yang sama. Nah, secara otomatis seperti saya bilang tadi, Debian akan membuatkan kita ya dua partisi. Di sini ada partisi primary dan logical ya, besarnya 8,2 GB dan 401 MB. Jika sudah, kita pilih finish. Apakah partisi ini akan diterapkan? Ya. Kita tunggu kembali proses selanjutnya.
Nah, kemudian tahapan berikutnya kita ditanyai apakah kita perlu menambahkan CD atau DVD yang lain, kira-kira untuk menambahkan paket atau yang lain. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menambahkan CD atau DVD yang lain, jadi saya pilih no. Kemudian apakah kita menggunakan network mirror? Ya, tidak juga. Nah, kemudian kita ditanyai apakah kita berkenan mengisi survei yang diadakan oleh Debian ya. Saya rasa tidak perlu, kita pilih no. Nah, di sini ya kita akan memilih ya. Yang pertama, memilih ada tampilan atau desktop environment dari Debian kita ya. Cara memilihnya kita bisa memberikan tanda bintang dengan menggunakan tombol spasi. Nah, contoh seperti ini. Menghilangkannya pun juga menggunakan tombol spasi. Nah, contohnya seperti ini. Maksud dari yang atas ini, bagian atas, apakah kita memerlukan desktop environment dengan distro contohnya seperti GNOME, XFace, KDE, Cinnamon, Mate atau LXDE ya, tidak perlu saya rasa. Kemudian di bagian bawah ini kita juga dimintai atau ditanya apakah kita perlu menginstal sekalian paket-paket yang telah tersedia di DVD1 ini. Yang pertama ada web server, print server, dan ataupun juga SSH server. Sepertinya ini juga tidak perlu dulu, jadi kita kosongi saja. Kenapa? Karena jika kita butuhkan nanti kita bisa menginstal web server, print server, dan juga SSH secara manual ya. Yang dipilih cuma bagian bawah saja. Jika sudah, kita lanjutkan, kita continue. Nah, berikutnya apakah kita perlu juga menginstal grup bootloader ya? Ini kita pilih yes. Kemudian kita pilih harddisknya ya, dev./sde ini. Nah, sampai sini proses instalasi sistem operasi Debian 8.8 kita telah berhasil. Untuk selanjutnya mari kita coba. Nah, sudah sampai pada tampilan login ya. Nah, sudah berhasil masuk ke Linux Debian 8.8, artinya proses instalasi kita telah selesai. Saya rasa demikian ya langkah-langkah dari instalasi sistem operasi jaringan yang pada video kali ini kita bahas adalah Debian versi 8.8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.